Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Masih bersama dengan Ibu Murni Ningsih. Hari ini kita akan belajar PPKN bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya pada sub B, yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ibu persilahkan anak-anak untuk mempersiapkan diri, buku paket, buku tulis, alat tulis, dan jangan lupa kirim presensi kehadiran. Oke? Perhatikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Oke, sebelum kita memasuki materi, minggu yang lalu kita sudah membicarakan bab 3 ya, submateri pertama tentang hakikat dan teori kedaulatan. Anak-anak tentu masih ingat ya, apa itu kedaulatan? Iya, hak sebuah negara yang tidak di bawah kekuasaan dari negara lain. Oke, kemudian teori kedaulatan banyak sekali ya. Saya yakin anak-anak masih ingat ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Nah, di antara 5 teori kedaulatan tersebut, kira-kira Indonesia menganut teori kedaulatan apa? Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi, yaitu bab 2, ya, subbab B ya, pada bab 3, yaitu bentuk dan prinsip negara Republik Indonesia. Materi yang akan kita bahas hari ini. Perhatikan gambar di depan. Anak-anak pasti tidak asing dengan suasana dari gambar tersebut, yaitu suasana sidang DPR MPR. Anak-anak juga pasti tahu bahwa DPR dipilih oleh rakyat. DPR merupakan presentase dari perwakilan rakyat. Nah, sebelum kita membahas tentang materi bentuk kedaulatan dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, silakan anak-anak jawab pertanyaan dari gambar tersebut. Mengerjakan dipersilahkan. Oke, kita lihat yang pertama, yaitu berkaitan dengan landasan hukum. Berkaitan dengan landasan hukum dilaksanakannya kedaulatan di Indonesia. Yang pertama yaitu pembukaan UUD 45 alinea keempat. Di sana jelas dinyatakan bla 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 bla, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada bla 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 bla. Kemudian yang berikutnya, pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian berikutnya yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan negara Indonesia adalah negara hukum. Dan pasal 27 ayat 1 berbunyi segala warga negara
kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oke. Nah, dari apa yang telah kita lihat berkaitan dengan landasan hukum tadi, maka anak-anak dapat menyimpulkan kira-kira Indonesia itu menganut paham kedaulatan apa saja. Oke, anak-anak, bisa dijawab ya? Silahkan kamu tulis pada buku tulismu. Berdasarkan landasan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Nah, dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan adalah di tangan rakyat, dan rakyat tidak melaksanakan kekuasaan secara langsung, tetapi secara tidak langsung, yaitu melalui perwakilan. Nah, wakil-wakil rakyat adalah ada DPR, ada MPR, dan ada Dewan Perwakilan Daerah ataupun DPRD. Sekarang silakan dilihat prinsip-prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan ataupun membubarkan DPR. Mungkin anak-anak bertanya, mengapa Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR? Karena DPR dipilih oleh rakyat. Dan kedudukan Presiden dan DPR adalah sejajar. Kemudian menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan yang terakhir, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Mungkin anak-anak tahu ya, demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Berarti rakyatlah pemilik kekuasaan, rakyatlah yang memerintah. Seperti yang dinyatakan oleh Presiden Abraham Lincoln ya, Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mungkin anak-anak juga tahu ya, sebenarnya demokrasi itu aslinya itu dari mana? Ya, mungkin anak-anak kenal dengan yang namanya negara Yunani di Eropa. Ya. Negara Yunani adalah negara tua, ya, yang melaksanakan demokrasi, khususnya di kota Athena. Demokrasi di sana dilaksanakan secara langsung, yaitu rakyat terlibat secara langsung dalam mengambil keputusan. Mengapa bisa dilaksanakan secara langsung? Ya, karena negara Athena kecil, penduduknya sedikit, wilayahnya tidak luas ya, sehingga dengan mudah rakyat dikumpulkan di alun-alun. Sementara kalau seperti Indonesia, untuk melaksanakan demokrasi langsung terbatas dalam arti karena wilayah Indonesia sangat luas, penduduknya juga banyak. Nah, sehingga kemudian dalam mengambil sebuah kebijakan, Indonesia melaksanakan dengan sistem tidak langsung. Sebagai sebuah negara yang menganut kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, maka Indonesia harus mampu melaksanakan pemerintahan demokratis di bawah rule of law. Rule of law adalah penegakan aturan hukum. Anak-anak bisa melihat secara dasarnya. Satu, yaitu adanya perlindungan konstitusi.
Di dalam UUD 45 diatur tentang hak-hak warga negara, diatur tentang hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Lembaga keadilan atau lembaga kehakiman adalah penegak keadilan di Indonesia. Maka sebagai sebuah lembaga penegak hukum, lembaga keadilan, maka tidak boleh memihak, tidak di bawah pengaruh siapapun. Artinya bahwa dalam menegakkan hukum, lembaga peradilan akan berpegang teguh kepada undang-undang. Kemudian yang ketiga, pemilu yang bebas. Itu mewujudkan sebagai bentuk demokrasi. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Ini pun juga sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ataupun juga adanya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian yang kelima, adanya kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi. Ini juga dijamin oleh pasal 28. Dan yang keenam, yaitu adanya pendidikan kewarganegaraan. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada sila keempat, di mana dalam pengambilan keputusan diupayakan semaksimal mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, kemudian mungkin timbul pertanyaan, bagaimana seandainya ternyata musyawarah mufakat mengalami jalan buntu alias mentok? Nah, ada cara lain, yaitu dengan pemungutan suara atau dengan voting. Mungkin dalam hal demokrasi, anak-anak juga sudah mengalami secara langsung, misalnya demokrasi di lingkungan sekolah, yaitu pemilihan pengurus kelas ataupun juga pemilihan pengurus OSIS. Nah, apa sih nilai lebih dari demokrasi Pancasila? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Anak-anak bisa lihat di dalam UUD 45 pasal 28A sampai J. Kemudian yang kedua, tidak mengenal dominasi mayoritas. Artinya dominasi mayoritas yang lebih banyak menguasai atau tirani minoritas. Kecil ya, jumlahnya secara jumlah kecil sedikit tetapi menguasai. Kemudian yang ketiga, kita mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Artinya untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, kepentingan bersama, maka diusahakan semaksimal mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Memang di dalam musyawarah untuk mencapai mufakat itu ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan biaya, dan juga kadang-kadang keputusan harus segera diambil. Nah, kalau sudah ketemu jalan buntu, maka cara yang bisa diambil adalah dengan voting. Nah, bagaimana keabsahan keduanya antara musyawarah mufakat dengan voting? Semuanya sama-sama syah karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Perhatikan tabel pada layar ya, yaitu tabel perbedaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi sosialis dan demokrasi liberal. Anak-anak bisa melihat ya perbandingannya ya.
Dari sini ya kita bisa mengetahui kenapa demokrasi Pancasila dipilih oleh Indonesia. Misalnya, dalam negara yang menganut paham demokrasi Pancasila, maka yang diutamakan adalah kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, tetapi tetap mengakui hak milik perseorangan. Sementara di negara liberal lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Sementara di negara sosialis lebih mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia atau demokrasi Pancasila ada keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi. Seimbang. Sementara demokrasi liberal lebih mengutamakan kepentingan individu atau kepentingan pribadi. Sementara di negara sosialis lebih mengutamakan kepentingan umum sehingga mengabaikan kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Sementara demokrasi liberal keputusan diambil dengan suara terbanyak. Nah, di sini kita Indonesia sekarang juga memakai ciri dari sistem demokrasi liberal. Misalnya dalam hal pengambilan keputusan. Sekarang Indonesia menggunakan sistem keputusan diambil dengan suara terbanyak, yaitu 50 ditambah 1. Sementara di negara demokrasi sosialis, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Mayoritas itu berarti jumlah yang banyak menguasai jumlah yang kecil. Yang nomor 3, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Anak-anak bisa melihat ya bahwa negara turut campur dalam hal agama. Mungkin anak-anak tahu ya, misalnya dalam menetapkan hari besar agama, maka itu menjadi urusan pemerintah. Sementara di negara liberal, negara tidak mencampuri urusan kehidupan beragama, karena menurut teori liberal bahwa beragama adalah urusan pribadi. Nah, sikap seperti itu dikenal dengan nama sekuler. Kemudian di negara sosialis, negaranya adalah ateis ya, tidak mengenal agama, tidak mengakui adanya Tuhan. Kemudian yang keempat, tidak dikenalnya dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Ya, tidak ada yang besar menguasai yang kecil ataupun yang kecil menguasai yang banyak. Kemudian di negara demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negara. Sementara di demokrasi sosialis, suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segala-galanya. Artinya, salah satu syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law adalah pemilu yang bebas. Nah, di Indonesia ada pelaksanaan demokrasi, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, pemilu di Indonesia diselenggarakan secara langsung. Misalnya, dalam pemilihan kepala desa, bupati, gubernur, presiden, dan wakil presiden, rakyat memilih secara langsung. Nah, pemilu itu apa sebenarnya? Pemilu merupakan perwujudan demokrasi, perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena rakyat yang berdaulat, rakyat yang menentukan kekuasaan. Kemudian juga pemilu dikenal dengan nama pesta rakyat. Sebelum kita membahas tentang pemilu,
Silakan anak-anak perhatikan skema pencoblosan di TPS tersebut, kemudian lengkapilah langkah-langkah pencoblosan tersebut. Indonesia melaksanakan pemilu atau pemilihan umum secara langsung pertama kali itu dimulai tahun 2004. Nah, bagaimana sebelum tahun 2004? Nah, sebelum tahun 2004 yang menentukan presiden dan wakil presiden adalah MPR. Karena MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Tapi setelah UUD 45 diamandemen, maka MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Nah, dalam pemilu tahun 2004, rakyat memilih langsung presiden pilihannya. Waktu itu yang menang adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sekarang akan kita lihat tujuan pemilu. Yang pertama yaitu melaksanakan sistem demokrasi Pancasila. Yang kedua, mewujudkan tetap tegaknya NKRI. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat adil makmur. Yang keempat, mewujudkan kelangsungan pimpinan secara demokratis, ya, karena rakyat memilih secara langsung. Dan yang kelima, yaitu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden, dan wakil presiden. Nah, untuk bisa ikut dalam pemilu, maka warga negara memiliki dua hak pilih. Yang satu hak pilih aktif dan yang satunya adalah hak pilih pasif. Hak pilih aktif adalah hak untuk memilih wakil rakyat. Syaratnya ada 3 yang pokok. Yang pertama, dia harus WNI, warga negara Indonesia, berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah. Dan yang ketiga, terdaftar dalam daftar pemilih. Sementara untuk hak pilih pasif atau dikenal dengan hak pilih untuk menjadi wakil rakyat, misalnya DPR, DPD, ataupun DPRD. Syaratnya yang pertama, dia harus WNI, umur minimal 21 tahun, pendidikan terendah adalah SLTA atau sederajat, kemudian terdaftar dalam daftar pemilih, dan yang terakhir berdomisili di wilayah NKRI. Kemudian untuk asas-asas pemilu sering dikenal dengan sebutan Luberjurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oke, anak-anak tahu nggak kira-kira siapa penyelenggara pemilu di Indonesia? Nama lembaganya? Iya, yaitu KPU. Kemudian siapa peserta pemilu? Anak-anak juga pasti tahu. Peserta pemilu yaitu partai politik. Nah, di Indonesia ya, sejak UUD 45 diamandemen, maka kebebasan berpolitik semakin terbuka secara lebar. Itu dibuktikan dengan tumbuh menjamurnya partai-partai politik. Ya, pernah pemilu ya, itu partai politik yang ikut ya dalam pemilu ada 46.
kemudian mengecil menjadi 24, dan yang terakhir adalah 12 ya. Banyak partai itu menandakan adanya kebebasan berorganisasi. Tapi kasihan ya, waktu coblosan kasihan sama Bapak Ibu simbah-simbah yang sudah sepuh ya. Karena apa? Karena bingung ya mau milih partai apa. Kemudian juga misalnya anggota DPR siapa yang mau dipilih karena saking banyaknya, sehingga kemudian akibatnya karena mungkin saking tebalnya kertas suara, maka kadang-kadang langsung dicoblos sekaligus, sehingga akibatnya malah menjadi gugur karena semua kecoblos. Tugas yang keempat, jelaskan asas-asas pemilu. Sebelum kegiatan pembelajaran kita akhiri, mari kita melakukan refleksi apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Hal yang kita pelajari hari ini adalah berkaitan dengan kedaulatan yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Dasar hukumnya anak-anak bisa melihat pada pembukaan UUD 45 alinea 4, kemudian juga pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, dan pasal 27 ayat 1. Kemudian Indonesia melaksanakan sistem demokrasi yang dikenal dengan sebutan sistem demokrasi Pancasila yang bersumber pada sila keempat. Kemudian wujud dari demokrasi Pancasila adalah dilaksanakannya pemilihan umum atau pemilu secara langsung. Nah, kemudian untuk minggu depan kita akan membahas materi bab 3 sub C, yaitu melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian supaya kalian lebih memahami apa yang kita pelajari hari ini, silahkan ya, nanti soal-soal yang ada di video pembelajaran tadi kalian kerjakan. Ya, soal pengumpulan nanti akan diberi tahu ya, tidak sekarang ya, nanti akan disampaikan oleh pihak sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini memberi manfaat. Pembelajaran hari ini saya akhiri. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.